Sejalan dengan visi misi Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin, yakni terwujudnya Kota Palangkaraya menjadi kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua. Serta misi yang digunakan adalah mewujudkan kemajuan Kota Palangkaraya, smart environment atau lingkungan cerdas, smart ekonomi, ekonomi cerdas, dan smart sosial atau masyarakat cerdas. Dengan salah satu misi Wali Kota Palangkaraya adalah mewujudkan kemajuan Kota Palangkaraya, meliputi pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang serta transportasi. Sebagai upaya mengimplementasikan visi misi Wali Kota Palangkaraya ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya memiliki tujuan sasaran strategis, yakni terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dengan meningkatnya kualitas infrastruktur dan kawasan layak huni. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya dengan 4 bidang, yakni bidang penerangan jalan umum, bidang perumahan dan permukiman, bidang penataan estetika dan ruang terbuka hijau, serta bidang pertanahan. Tahun anggaran 2021 secara maksimal kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan strategis dinas serta merealisasikan visi dan misi Wali Kota Palangkaraya. Bidang penerangan jalan umum atau PJU memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang PJU, serta menyusun konsep utilitas PJU. Saat ini tahun 2021 terdapat kurang lebih 8.500 titik lampu dengan ragam jenis daya lampu, konstruksi tiang, dan jaringan PJU yang melayani sebagian besar jalan-jalan protokol di pusat kota maupun jalan lingkungan di kawasan perumahan di Kota Palangkaraya.
Adapun kegiatan pembangunan PJU selama kurun waktu 2021 ini meliputi pembangunan dan pemasangan PJU Jalan Temenggung Tilu dengan Angel Wings sebagai kegiatan lanjutan. Pembangunan dan pemasangan PJU Jalan Es Parman serta Jalan Mentaya, serta pembangunan dan pemasangan PJU di Jalan Beliang. Agenda lain tahun 2021, bidang PJU secara rutin selalu melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian lampu di sejumlah titik di antara PJU Angel Wing Jalan Imam Bonjol, pemasangan lampu PJU di Bundaran Burung Palangkaraya, pemeliharaan PJU yang berada di kawasan Adonis Samad. Kegiatan tersebut bertujuan melayani pengguna jalan di malam hari demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat yang dikemas dengan unsur estetika untuk mendukung keindahan wajah kota cantik Palangkaraya sebagai gambaran ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah di malam hari. Dukungan penuh Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin membuat bidang PJU berkomitmen melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana PJU dengan menyediakan lingkungan yang cerdas dan nyaman, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat yang terpenuhi akan ketersediaan PJU di malam hari, didukung partisipasi masyarakat yang cerdas dalam membangun dan memelihara sarana serta prasarana PJU menuju Palangkaraya terang. Ya, kami warga berterima kasih atas adanya penerangan jalan yang disediakan pemerintah kota. Karena terutama buat kami yang punya aktivitas di malam hari jadi semakin tenang melalui jalan. Dan juga kondisi jalan yang ada di sini sempit bisa memberitahu bahwa di sana ada orang, itu yang menjadi kami berterima kasih. Dan juga dari keamanan pun dengan adanya penerangan jalan ini otomatis sangat meminimalisir adanya kejahatan-kejahatan di jalan. Saya berharap ke depan tidak hanya di jalan-jalan seperti ini saja yang diberi penerangan, di perumahan-perumahan, komplek-komplek yang memang sangat minim penerangan bisa ditambah sehingga ke depan pertama kenyamanan dan yang kedua keamanan warga di sekitar jalan tersebut, terutama yang beraktivitas di malam hari, bisa terjamin. Bidang perumahan dan permukiman memiliki tugas diantaranya melaksanakan penataan perumahan dan permukiman beserta prasarana utilitas umum dan penataan pertumbuhan lingkungan hunian, pencegahan sekaligus penanganan permukiman kumuh. Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2019-2023 dalam rangka pencapaian visi misi Wali Kota Palangkaraya untuk bidang Perkim memiliki tantangan dalam mewujudkan pemenuhan hunian bagi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur, salah satu upaya pemerintah guna menangani persoalan yang ada di tengah masyarakat. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin tahun 2021 melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga konsen dalam program peningkatan kualitas perumahan swadaya atau rehab rumah tidak layak huni di kawasan kumuh bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK dan APBD murni serta APBD Perubahan Kota Palangkaraya. Kegiatan ini dengan harapan mampu menekan angka rumah tidak layak huni serta mengurangi tingkat kekumuhan yang menjadi salah satu indikator kumuh.
Tahun 2021, lokasi yang menjadi sasaran dalam program tersebut yakni kawasan kumuh berdasarkan surat keputusan wali kota adalah Kelurahan Pahandut Seberang dan Kelurahan Pahandut. Adapun masing-masing jumlah rumah yang ditangani pemerintah Kota Palangkaraya tahun 2021 berjumlah 91 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan rincian 61 unit di Kelurahan Pahandut dan Pahandut Seberang bersumber dari DAK dengan pagu anggaran sebesar 1.220 juta rupiah. 20 unit rumah tidak layak huni bersumber APBD murni Kota Palangkaraya dengan anggaran senilai 350 juta rupiah serta 10 unit rumah tidak layak huni APBD perubahan sebesar 175 juta rupiah. Apa perasaan Pian menerima bantuan dari pemerintah untuk renovasi rumah sendiri? Senang, Pak. Apa saja yang Pian terima dari pemerintah? Alat kayu-kayu. Untuk bangun apa, Pian? Rumah. Sebelumnya kayak apa rumah, Pian? Model jabukan tuh di bawahnya tuh. Terus dengan ada bantuan ini, Pian pakai? Semula angkat rumah. Sebelumnya kenapa Pian kada mau angkat rumah nunggu bantuan ini? Duitnya yang ini Karena belum ada duit. belum ada duitnya, anak sekolah segalanya tuh nak keperluan tuh di lain. Nah, dengan ada bantuan ini? Tak teringan. Bantuannya apa aja yang Pian terima dulu? Soalnya untuk membangun rumah ini apa aja yang Pian terima? Kayak alat bahan kayu-kayunya, Ya, dengan ongkos tukangnya. ongkos tukangnya. Terus dengan dibangun ini rumah Pian jadi seperti apa rasanya? Tak bagus, Bang. Lebih nyaman nggak di tempat? Nyaman. Untuk bantuan kalau jumlahnya sekitar 20 juta, tapi untuk tukang 2,5 juta dan untuk bahan 17,5 juta. Pak, apa manfaat yang Bapak terima dari bantuan itu, Pak? Alhamdulillah sangat banyak, terutama mengganti dinding, lantai dan seng. Sebelumnya kenapa tidak dilakukan itu, Pak? Masalahnya dananya. Sekarang habis direhab sendiri rumah Bapak seperti apa rasanya? Ya, alhamdulillah senang. Lebih nyaman di tempat? Iya, alhamdulillah. Harapan Pian, Pak, ke depan apa nih, Pak? Mudah-mudahan ya mana yang belum dapat tuh kasihan tuh mudah-mudahan ya sama seperti ini juga ya lah, seperti ini juga ya ada bantuan. Kalau yang dulu-dulu tuh kasihan bahannya ya kurang, ya kayak ibaratnya tuh yang nomor di bawah standar lah, banyak yang jabukan, kasihan. Kalau yang kami ini alhamdulillah kayunya bahannya tuh bagus dari yang sebelumnya. Selain rumah tidak layak huni dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh, tahun ini bidang Perkim dalam menjalankan tugasnya meliputi kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan terdiri dari 3 penanganan, antara lain peningkatan jalan lingkungan pada tahun anggaran 2021 dengan jumlah pagu 13.160 juta rupiah, terdiri dari 46 paket pekerjaan meliputi 53 ruas dengan total jumlah panjang 14.796 meter. Di antaranya berada di lokasi Jalan Simpai Karuhai 4, Jalan Garuda 6, Gang 4, Jalan Mahir Mahar Blok A dan Blok B, Jalan Temenggung Kanyapi 3 dan sekitarnya, serta jalan lingkungan kawasan Bangas Permai. Kemudian peningkatan drainase lingkungan dengan pagu anggaran penanganan 1.090 juta rupiah, terdiri dari 6 paket pekerjaan sebanyak 6 ruas dengan total jumlah panjang 589,5 meter. Pertama-tama kami sampaikan dulu bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya ini mempunyai 4 bidang, yaitu bidang Perkim sendiri, kemudian
bidang pertanahan, bidang penataan estetika dan ruang terbuka hijau, dan yang terakhir ada bidang PJU. Nah, 4 bidang inilah yang bekerja menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya itu untuk mensukseskan daripada program dan kebijakan daripada Wali Kota Palangkaraya, Bapak Farid Nabarin, dan Ibu Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ibu Umi. Masih sesuai dengan janjinya ketika beliau menyampaikan visi dan misinya ketika pada saat dia mencalonkan untuk menjadi Wali Kota Palangkaraya. Nah, ini kami implementasikan sesuai dengan tupoksi bidang Perkim, sesuai dengan bidang-bidang yang ada di tempat kami. Nah, untuk tahun 2021 ini program yang telah kami laksanakan seperti untuk menyukseskan daripada smart environment, ya. Itu diantaranya adalah pembangunan di bidang infrastruktur, yaitu jalan misalnya, ya. Jalan lingkungan yang kami bangun untuk tahun 2021 ini tidak kurang dari 14.900 meter panjang jalan yang lingkungan yang kami bangun. Atau ini sekitar 53 ruas yang kami bangun yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian drainase ini sangat vital untuk mencegah terjadinya genangan banjir, terutama ketika pada musim penghujan. Ini kurang lebih sekitar 590 meter itu drainase yang kita bangun untuk di drainase lingkungan. Nah, program lain misalnya untuk menyukseskan daripada visi misi Wali Kota Palangkaraya ini adalah di bidang PJU. Nah, bidang PJU sesuai keinginan dan harapan kita semuanya bahwa Kota Palangkaraya dengan harapan Kota Palangkaraya yang terang ini tidak kurang dari 8.500 titik PJU yang kita pelihara di tahun 2014 ini. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan pembangunan PJU di mana pada tahun 2021 ini di ruas jalan Tumenggung Tilung itu sudah clear, bisa kita terangi dengan menggunakan jenis angel wing. Nah, ini program yang terkait dengan penerangan jalan umum. Selain itu, peningkatan sarana ibadah pagu anggaran 15 miliar 92 juta rupiah dengan jumlah paket pekerjaan sebanyak 6 paket untuk pembangunan Masjid Kubah Kecubung yang lokasi pekerjaan di kawasan Bundaran Burung, Palangkaraya. Tidak ketinggalan pencapaian visi misi Wali Kota Palangkaraya untuk bidang penataan estetika dan ruang terbuka hijau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan melaksanakan kegiatan penataan, pengelolaan, dan pemeliharaan pemakaman. Juga melakukan pemeliharaan dan penanganan pohon penghijauan serta pengawasan dan mengevaluasi kebersihan jalan, menyediakan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, terutama pada sarana ruang terbuka hijau, sehingga mampu menjadikan kota dengan kawasan permukiman yang smart environment dengan smart ekonomi serta smart sosial. Melalui APBD Kota Palangkaraya, sejumlah kegiatan dilakukan, yakni kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon sepanjang tahun 2021. Jenis pohon yang ditebang dari bulan Januari hingga Desember sebanyak 156 pohon. Sementara pohon yang dipangkas sebanyak 490 pohon. Hal ini pun dilakukan bertujuan mengantisipasi bahayanya pohon tumbang dan memangkas ranting-ranting pohon yang menutupi lampu penerangan jalan.
Kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan kenyamanan dan tetap terjaganya estetika kota cantik Palangkaraya. Di sisi lain, bidang penataan estetika ruang terbuka hijau tahun 2021 juga memiliki kegiatan peningkatan prasarana pemakaman dengan luas keseluruhan pemakaman milik pemerintah Kota Palangkaraya seluas 100 hektar. Berdasarkan data hingga akhir tahun ini, sebanyak 1.537 jenazah dengan rincian 740 jenazah Muslim, 789 jenazah agama Kristen, 6 jenazah agama Buddha, 1 jenazah Hindu Dharma, dan 1 jenazah Hindu Keharingan. Bukan hanya itu, mengelola tempat pemakaman umum pemerintah, bidang penataan estetika ruang terbuka hijau tahun 2021 juga melaksanakan kegiatan penimbunan tanah pemakaman berjumlah 2.369 meter kubik serta pembuatan cor jalur jalan kaki di jalur blok pemakaman sebagai antisipasi dari genangan air. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terus berbenah dalam menata kota agar lingkungan yang ditempati masyarakat bisa nyaman dan aman. Salah satunya bidang penataan estetika ruang terbuka hijau juga berperan dalam mengelola ruang terbuka hijau atau taman yang bertujuan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh warga kota cantik. Menambah estetika kota yang mampu mempertegas identitas suatu lingkungan perkotaan, perumahan, dan permukiman menjadi lebih inklusi dan memiliki daya tarik sosial visual sehingga dapat meningkatkan taraf kebahagiaan masyarakat atau citizen secara umum. Sepanjang tahun 2021, jumlah taman yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya berjumlah 58 taman. Di dalamnya memiliki konsep rekayasa arsitektural yang menitik beratkan pada aspek natural yaitu vegetasi, taman, pagar hidup, dan resapan air. Aspek sosial yakni ruang komunal wahana permainan, spot selfie, serta aspek fungsional meliputi tempat parkir, sarana olahraga mini. Pada bulan November 2021, bidang penataan estetika ruang terbuka hijau melakukan pemasangan pagar khusus pengamanan ruang bermain anak di Taman Set Aji sebagai salah satu upaya memenuhi persyaratan penilaian dan sertifikasi taman ramah anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pak, tanggapannya Bapak terkait dengan adanya taman-taman kota seperti ini di Kota Palangkaraya, tanggapannya seperti apa Pak? Bagus sih kalau menurut saya karena memang kita perlu gitu kan, apalagi kita sebagai warga Palangkaraya kita sangat perlu refresh lah ibaratnya untuk kota-kota untuk taman-taman seperti ini biasanya untuk bawa keluarga karena kebetulan kan yang terdekat biasanya kalau sibuk kerja kan pasti yang dekat-dekat itu taman-taman seperti ini dan menambah area hijau mungkin jadi penyerapan lebih bisa maksimal lagi. Bidang pertanahan tahun 2021, kegiatan yang dilakukan diantaranya pembebasan lahan atau ganti rugi tanah untuk kepentingan publik, yakni bangunan Puskesmas Pembantu atau Pustu di Kelurahan Pahandut Seberang. Dengan sejumlah kegiatan lain, pendataan dan pengukuran, yaitu pengukuran tanah bersama petugas ukur kantor ATR BPN Kota Palangkaraya di lokasi rest area Kelurahan Kalampangan dan survei awal untuk rencana perluasan tempat pembuangan akhir TPA kilometer 14 menjadi bagian dari bidang ini. Bidang pertanahan pada bulan Desember tahun 2021 ini juga melaksanakan kegiatan pemasangan patok batas tanah serta inventarisasi dengan pengecekan lokasi tanah aset pemerintah Kota Palangkaraya menjadi salah satu bagian dari agenda kegiatan tahun 2021 ini.
Demikian agenda kegiatan sepanjang tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Wali Kota Palangkaraya demi terwujudnya Kota Palangkaraya menjadi kota yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua.